Kali ini kita akan membahas mengenai construct ya, mulai dari pembuatan game sederhana menggunakan construct 2. Construct 2 ini untuk 2 dimensi ya, yang bentuk gamenya sangat bermacam-macam, mulai dari platform yang seperti ini, atau space shooter dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang bisa kita buat menggunakan construct. Bisa di-download di sini, http www.shira.com/construct2/releases. Terus jika kalian mau menggunakan sound effect dan musik yang gratis, bisa ambil dari sini yang free. Lalu sprite atau gambar yang gratis juga bisa cek di sini. Umumnya sih banyak kan di free pick itu yang lumayan bagus, bisa diambil. Untuk instalasi sangat sederhana, tinggal dari yang file yang di-download tadi, lalu diklik, double klik gitu, lalu I accept, tinggal klik next, lalu next ya, tempat instalasi, lalu ini tinggal di next saja, lalu mau dibuat desktop iconnya atau tidak. Setelah itu install dan selesai. Ketika selesai, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah halaman atau tampilan awal dari construct. Kalian bisa cek masing-masing di constructnya sendiri-sendiri untuk coba dibuka. Setelah itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat project baru. Tinggal file, new project ini ya. Di sini ada berbagai macam template yang mungkin bisa kalian lakukan. Misalkan mau membuat game platformer, bisa seperti ini, tinggal diklik open gitu juga bisa. Atau vertical space shooter ya. Vertical space shooter game pesawat-pesawatan gitu ya. Nah, yang platformer itu seperti Mario Bros dan lain sebagainya. Kita buat dari awal saja ya, new empty project, lalu klik open. Nah, ini adalah halaman awal dari construct ya. Di sini kalian bisa perhatikan, di sini ada file menu dan ribbon tabs. Lalu di sini ada properties di bagian kiri ya. Terus yang bagian sini itu ada view tab. Nanti jika kalian ada beberapa layout ya, layout 2, layout 3 dan lain sebagainya. Ini semacam kayak stage-nya gitu ya. Stage 1, stage 2, stage 3 dan lain sebagainya. Yang di sini ini adalah layout view-nya. Kalian bisa membuat gamenya di sini. Setelah itu di bagian kanan itu ada project bar di sini. Lalu ada layer, ini ada layernya ya. Project dan layer, project bar dan layer bar. Lalu di sini ada object bar. Object bar itu adalah tempat untuk meletakkan semua objek-objeknya. Seperti itu. Nah, yang pertama kali yang kalian lakukan, klik di bagian projectnya dulu ya. Setelah itu di bagian new project ini, jika mau disimpan ya tinggal Ctrl S saja ya. Kalian klik new projectnya. Setelah itu di set di bagian sini nih. Ini window size-nya ya. Window size ini adalah garis yang putus-putus ada di sini. Ini menunjukkan seberapa besar kalian seberapa besar tampilan yang akan nanti muncul. Jadi munculnya sebesar ini saja gitu. Kalau gambaran besarnya kan ada sekian ini ya. Ya kalau kalian bikin platformer ya mungkin nanti akan bisa lebih kecil, mungkin cukup dari sini ya, dari sini sampai sini gitu. Nanti bisa lebih panjang lagi. Objeknya nanti menyesuaikan, bisa dibesarkan ataupun dikecilkan. Ya, ini sebagai contoh di sini ada window size-nya 854 dan 480. Yang terpenting adalah di bagian ini letterbox scale-nya ya. Full screen-nya letterbox scale-nya itu harus disetting seperti ini agar bisa support untuk semua ukuran screen. Ya, ukuran screen baik tab Android maupun websitenya. Ini bisa diekspor nanti dalam bentuk website ataupun diekspor dalam bentuk Android.
kalau Android nanti ada pihak ketiganya ya, aplikasi pihak ketiganya yang mungkin dibutuhkan. Oke, terus di sini kita bisa set dulu ya, yang di sini 854480 sebesar ini ya, sebesar ini. Saya ingin lebih kecil aja, mungkin setengahnya saja, 454 dan 280. Nah, itu berarti hanya sebesar ini saja ya, sekecil ini, hanya sekecil ini saja ya. Nah, nanti mungkin objeknya bisa kita kecilkan ya, bisa kita kecilkan. Itu untuk projectnya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian layoutnya. Layout di sebelah kanan sini, bagian yang di bawahnya project ini ya. Ini misal kita kasih rename saja ya, ini stage 1, stage 1 gitu ya. Kita rename tadi ya, dengan klik kanan rename. Nah, di stage 1 ini layoutnya ya, bentuknya seluruhnya ini ya, yang putih-putih ini adalah layoutnya ini. Nah, ini putih-putih ini adalah layoutnya. Kita bisa menyesuaikan mau sebesar ini saja, sebesar projectnya, atau bisa juga menyesuaikan jika misal mau ke bawah ataupun ke kanan terus, misal platformer itu berarti ya harus ke kanan terus gitu ya. Nah, tadi kita cek dulu ini ukurannya tadi berapa, 454 itu ke kanannya, tingginya 280. Jadi saya set yang di sini tingginya mungkin cukup 280 saja ya, 280, sehingga nanti ukurannya jadi seperti ini. Nah, yang kotak kecil ini adalah yang muncul, dan yang panjang ini adalah secara keseluruhannya, seperti itu. Oke, yang langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mungkin memasukkan background. Jadi bisa untuk masukkan background tinggal klik kanan ya, klik kanan di sini, klik kanan lalu insert new object. Nah, di sini ada berbagai macam objek yang bisa kalian masukkan. Ada array itu untuk variabel, dictionary, local storage juga apa namanya untuk storage-nya. Terus bisa masukkan sprite atau gambar, teks. Ini gambar dalam bentuk teks. Terus background itu untuk backgroundnya. Lalu untuk inputnya kalian bisa menggunakan gamepad, keyboard, mouse ataupun touchscreen. Kalian juga bisa memasukkan video maupun audio ke sini. Oke, yang pertama kita masukkan backgroundnya dulu ya. Kita klik insert di sini, lalu diklik di sembarang tempat saja ya, diklik seperti itu saja. Nah, di sini ini adalah tampilan untuk memasukkan backgroundnya. Kalian bisa bikin apa namanya ya, contoh-contoh seperti ini aja bisa, atau bisa juga open image-nya. Saya coba open image, saya ambil dari image yang sudah saya persiapkan. Kita coba masukkan setnya ya. Untuk background saya ambil satu, saya klik OK. Nah, bentuknya nanti backgroundnya seperti ini. Saya close. Nah, hasilnya seperti ini. Backgroundnya ini tinggal saya taruh menyesuaikan dengan ukurannya, lalu ditarik saja. Nanti jika ditarik akan berulang ya, akan berulang. Nah, ini nanti berarti munculnya nanti akan seperti ini. Jika ingin melihat hasilnya ya, ini mungkin kurang. Nah, jika ingin melihat hasilnya kalian bisa klik run layout di sini ya. Run layout, diklik saja. Nanti akan muncul hasilnya di ya seperti ini ya. Belum ada apa-apa karena memang di sini juga belum ada apa-apa ya. Nah, ini sebenarnya hanya sebesar ini saja ya yang muncul tadi ya. Jadi jika kita perhatikan yang muncul itu hanya yang sampai sini saja ya, sampai sini saja. Oke. Untuk background ini akan kita jadikan paten ya di
di situ ya, biar tidak bisa diubah-ubah. Mungkin kita bisa memasukkan layer yang baru ya. Jadi ini kita masukkan sebagai layer untuk backgroundnya dan kita gembok gitu ya. Di sini kita ubah menjadi background ya, background gitu. Setelah itu kita tambahkan layer baru. Ini sama seperti ketika kalian menggunakan Photoshop dan lain sebagainya ya. Nah ini kita rename untuk main utamanya ini. Nah nanti kita akan mengerjakan di bagian main ini. Jadi kalau BG-nya atau background-nya sudah kita gembok, ini sudah tidak bisa diotak ini ke kanan ke kiri dan lain sebagainya ya. Kalau tidak digembok nanti kan kalian ketika klik objek nanti ini ikut terklik dan lain sebagainya. Oke, itu ke layer. Kembali lagi ke bagian project. Sekarang yang pertama lagi kita lakukan ya, kita besarkan dulu. Kita masukkan objek ya, objek untuk hero-nya. Tinggal klik kanan, insert new object. Lalu kalau hero berarti kita harus masukkan sprite ya, gambar, insert, lalu klik di sembarang tempat dan akan muncul seperti ini. Setelah itu klik open ya. Standar ya. Lalu speed. Speed. Ini saya ambil contoh satu hero ya, satu hero di sini. Ya, saya klik open di sini. Lalu klik tinggal di close saja. Nanti akan muncul hero-nya. Nah, hero-nya kan sebesar ini ya. Kita bisa sesuaikan dengan ukuran dari layout kita. Jadi sebenarnya kalaupun teman-teman sekalian mau membuat layoutnya itu hanya sebesar ini ya, setinggi ini ya, setinggi ini, setengahnya ini, itu pun nggak masalah ya, asalkan hero-nya diperkecil lagi jadi sekecil ini gitu ya. Ya ini kalau di run pun hasilnya jadi ya, jadi kalau ini ya, kalau layoutnya sebesar ini ya, hanya segini aja ya, itu jadi lebih besar juga nanti ya. Jadi tidak masalah untuk ukuran ukuran orangnya ya, ukuran orangnya. Ini ketika di run ya, nah baru seperti ini saja ya, baru seperti ini saja. Setiap objek itu akan memiliki behavior. Behavior itu kelakuan ya, kelakuannya mau dibuat seperti apa. Apakah si objek ini itu mau bisa berjalan, berjalannya lurus, ataukah bagaimana gitu ya. Itu tergantung dari kalian mengeset behavior dari si objek tersebut. Jadi ini kita ganti dulu namanya ya. Kita ganti nama menjadi semisal hero ya. Hero. Nah, si hero ini mau dibuat behaviornya seperti apa? Saya tinggal klik kanan di sini, lalu buat behaviornya. Behaviornya mau dibuat semisal ini. Saya ulang ya. Tinggal klik tombol plus di sini, add new, lalu nanti akan muncul behaviornya. Nah, behaviornya bisa macam-macam di sini. Untuk movement ada beberapa ya. Add direction itu berarti bisa ke semua arah. Bullet itu berarti balet ya. Bullet itu berarti kayak semacam lurus begitu ya, peluru gitu ya. Platform itu yang jalan ada tanahnya dan lain sebagainya seperti itu. Kita coba yang ke platform ya. Nah, ketika saya klik platform, saya klik add gitu ya. Ini si hero ini sudah mempunyai sebuah behavior namanya platform. Jadi dia akan mencari sesuatu yang solid di bawahnya untuk bisa bertumbuh. Jadi ketika ini dijalankan ya, di run layout, muncul baru. Ya, di sini ya saya nah ini ketika saya refresh ya, nah itu nanti akan turun nih dia. Kenapa turun? Ya karena di bawahnya tidak ada sesuatu yang solid di sini, jadi dia akan turun terus menuju ke bawah
sampai ke bawah. Nah, bagaimana caranya biar dia tidak jatuh ke bawah? Ya berarti kita harus membuat sesuatu yang ada di sini yang solid tempat untuk dia berpijak. Contohnya semisal ini saya klik kanan, lalu insert new object lagi. Saya masukkan sesuatu untuk sebagai tanahnya gitu ya. Tinggal klik, saya ambil saja terserah gitu ya. Klik di sini. Oke, nah ini tinggal kita kecilkan saja. Seperti ini. Nah, misal nanti mau menginjak kemana? Menginjak ke bagian sini ya. Berarti ini nanti ditaruh di sini gitu ya. Taruh di sini. Kita akan buat kecil saja ya. Kecil saja tempat untuk dia menginjak. Seperti ini. Lalu tinggal ditarik ke kanan sepanjang layoutnya ya, kanan terus sampai ujungnya. Nah, seperti ini. Terus ini kalau dijalankan ya, hasilnya masih sama, jatuh juga ya. Kenapa masih jatuh juga? Karena si tanahnya ini belum punya behavior yang bentuknya solid. Jadi kita harus menambahkan behavior solid kepada si tanahnya ini ya. Ini sprite-nya ini saya ganti namanya jadi tanah gitu ya. Tanah ya. Nah ini tinggal kita kasih behaviornya apa? Solid. Tinggal klik solid. Lalu add saja. Ketika di run layout hasilnya nanti, nah, wah ini kurang ke bawah ya. Ya sudahlah ya. Bentar. Yang penting ini sudah bisa nih. Nah ini kalau dijalankan ke kanan dan ke kiri masih sudah bisa ini. Nah ke kanan dan ke kiri sudah bisa ya. Ya. Ini sebenarnya kalau kalian mau ada pergerakan tambahan di bagian sini, ya berarti harus kalian double klik, lalu animation frame-nya harus kalian tambahkan nanti ya. Ya, ketika si kaki kanannya ke kanan, ke depan, kaki kirinya ke belakang gitu. Jadi ada beberapa frame yang perlu kalian tambahkan. Jadi ketika jalan nanti bisa bergerak ya. Ini saya ambil contoh standar aja ya, yang gampang, simpel-simpel aja. Nah, ini biar tidak terlihat, ini di bagian inisial ya, di bagian tanahnya kalian bisa klik bagian tanah, lalu initial visibility-nya bisa kalian ubah menjadi invisible. Nah kalau sudah invisible berarti yang si tanahnya ini nanti nggak akan kelihatan. Ketika di run hasilnya jadi seperti ini. Nah sudah dia berjalan tanpa ada hambatan. Seperti itu. Oke. Ini kalau saya lurus ke sana ya hilang ya. Hilang ya. Kenapa hilang? Karena kameranya masih di set ke sini ya. Kameranya masih di set ke sini. Kalau kita mau mengubah kameranya agar di set menuju ke si player ini, maka si hero-nya itu harus ditambahkan behavior baru. Ya, kita tambahkan behavior, namanya adalah scroll to ya. Jadi ini, nah ini scroll to itu berarti maksudnya kayak semacam fokus ke satu objek gitu. Ini fokus satu objek ini tinggal di add-kan saja, lalu di close lagi. Kita coba lagi. Nah ini ketika sudah berjalan di sini, nah ini sudah bisa mengikuti nanti. Mudah sekali ya, mudah sekali ya. Nah ini kalau lurus terus, ini kan sudah mentok nih ya. Kalau lurus terus gini, nah kok nggak bisa balik lagi nih, nggak bisa balik lagi. Kenapa? Karena dia jatuh dari layout yang ada di sini. Jadi termasuk ketika semisal ini saya refresh lagi ya, refresh. Ini saya klik mundur. Nah ini juga sudah nggak bisa balik lagi. Kenapa? Karena dia keluar dari layoutnya. Biar dia tidak keluar dari layoutnya, bisa ditambahkan behavior lagi. Klik kanan, behavior, lalu plus. Kita tambahkan bound to layout. Bound to layout itu berarti maksudnya tidak bisa keluar dari layoutnya ini gitu ya. Seperti itu. Add, close. Nah kalau dijalankan lagi hasilnya
ya gini. Nah, ini udah mentok, ini udah mentok, nggak bisa ke kanan lagi ya, lurus udah nggak bisa. Nah, udah jadi, nah udah sampai sini. Seperti itu, simple sekali. Mungkin kita bisa coba untuk menambahkan objek-objek yang lain ya. Misal kita mau menambahkan objek asetnya belum ada yang bentuknya tiang-tiang gitu ya. Ya, kita mungkin bisa saya sudah ada aset yang bentuknya tiang-tiang gitu ya. Kalian bisa download sendiri ya asetnya. Misal ini pens contoh ya. Nah, ini saya buat di sini semisal ya. Kalau hanya seperti ini saja dijalankan ya pasti si player akan bisa menabrak sini ya. Ini ya ini ganti player aja ya biar. Nah, player, si playernya bisa nabrak ya, tapi biar tidak bisa nabrak ya tinggal di buat behaviornya menjadi solid ya, tinggal ditambahkan solid add. Nah, udah. Kalau kalian mau menambahkan beberapa seperti ini, tidak perlu insert new object ya, dengan behavior yang sama, bisa tinggal di copy saja. Ini tinggal klik kanan copy, lalu klik kanan paste, tinggal klik. Nah, di sini nanti muncul. Setelah itu mungkin ditambahkan lagi, klik kanan paste lagi, taruh sini ya. Terus ini hanya sampai sini saja ya, kanan lagi, paste lagi. Ini biar hero nya jangan terlalu besar ya, hero kecil saja. Nah, segini aja lah. Lalu kalau mau ya tinggal tambahkan saja terusnya. Ya, contohnya seperti ini. Atau kalau mau yang tadi di sini hijau-hijau itu dipotong-potong biar nanti misal jatuh ke jurang ya berarti mati begitu. Contohnya ya. Ini kalau mau di run layout nanti hasilnya seperti ini. Nanti bisa naik ke layoutnya ini ya. Nggak sampai ya. Ya, ini tergantung pengaturan kalian ya, seperti itu. Mau dikasih tiang, tiang ya satu lah ya, insert new object ke tiang ya, ada nggak ya tiang? Nah, ini aja ya, boleh. Tinggal klik kanan. Ini sudah. Nih. Jadi misal ini untuk naik ke sana ini harus naik ke tiangnya gitu ya. Ya, boleh lah. Contohnya seperti itu. Ini dibuat dalam bentuk behaviornya, tiangnya adalah solid ya. Behaviornya solid. Yang di sini ya, yang di sini bisa naik. Ini mungkin bisa dibuat yang kecil ini. Nah, seperti itu. Ya, gitu ya contohnya. Selain behavior, kalian juga bisa menambahkan event. Nah, event ini adalah sesuatu yang terjadi ketika terjadi sesuatu, sebuah kejadian yang akan dilakukan ketika terjadi sesuatu. Nah, contohnya seperti itu. Kita bisa kasih contoh semisal ini ada sebuah objek gold gitu ya, gold. Saya ambil sebuah objek dari sini yang dari aset yang kita miliki ya. Nah, ini saya punya coin.png. Saya klik OK, lalu koinnya tinggal saya taruh di sini. Nah, koinnya saya taruh di sini semisal.
Ini saya ganti jadi namanya koin ya. Rename namanya adalah koin. Nah, koinnya ini saya copy ya. Ini saya paste di sini. Lalu ada lagi saya paste di sini. Saya paste di sini. Saya paste di sini. Dan terakhir saya paste di sini gitu ya. Nah, eventnya semisal kita ingin kalau si playernya itu mengenai si koinnya, maka koinnya akan menghilang. Anggaplah diambil oleh si playernya gitu ya. Nah, eventnya bagaimana? Eventnya tinggal kita set ya. Ini tinggal add event saja. Ya, kita nggak ada ngoding sama sekali nih ya, hanya logika saja ya. Ya, add event. Eventnya terjadi pada apa nih? Pada si player. Ketika player mengenai si koin kan ya. Jadi player, lalu kita klik next saja. Nah, ini adalah kejadian-kejadian apa yang akan terjadi gitu ya. Ya, kejadian-kejadian apa. Jadi if-nya itu apa ya? Ini if-nya tinggal kita kasih gitu ya. Ya, ketika menabrak koin berarti on collision. Collision itu menabrak ya. Nah, on collision with another object contohnya. Ini tinggal search aja di sini ya, collision ya. On collision with another object. Tinggal klik next. Nah, si player ketika menabrak apa? Menabrak si koin. Tinggal dipilih di sini yang si koin. Lalu klik OK. Lalu done. Nah, ini adalah eventnya nih. Eventnya adalah player ketika bertabrakan dengan si koin. Nah, ketika si player bertabrakan dengan si koin, hasilnya ngapain? Hasilnya adalah koinnya akan menghilang. Jadi add actionnya di sini tinggal ditaruh saja. Actionnya adalah koinnya menghilang. Berarti tinggal diklik ya koinnya. Koinnya kita kasih next, menghilang. Menghilang itu berarti destroy ya, destroy. Lalu kita klik done seperti ini saja. Jadi ini adalah eventnya terjadi pada player ketika menabrak koin, maka koinnya akan hilang. Kita bisa juga menambahkan action di sini ya, macam-macam. Misal ketika menabrak koin maka nilainya bertambah dan lain sebagainya gitu ya. Nilai nanti akan kita pelajari setelah ini ya. Ini jika kita lihat ininya, kita run layoutnya, nah nanti munculnya seperti ini. Ketika ketemu, nah ini kan sudah hilang ya koinnya ya. Nah, koinnya sudah hilang. Nah, ini juga hilang lagi, hilang. Nah, hilang seperti itu. Terus selanjutnya kita akan menuju stage 2 misalnya. Di sini misalnya kita taruh sesuatu yang akan membuat ketika si playernya nanti menyentuh itu dia akan menuju ke stage 2. Ya, kita tambahkan satu objek di sini. Right. Lalu insert, ini taruh sini. Ambil satu objek, objeknya semisal roket. Nah, dia akan masuk ke roket untuk menuju ke stage 2 gitu ya. Kita klik open. Bentuknya seperti ini. Lalu kita buat. Nah, ini kita set dulu ukurannya ya biar lebih kecil ukurannya. Harusnya ini lebih gede sedikit. Atau di sini ya. Harus di sini ya semisal. Nah, ini kita kasih nama semisal namanya adalah pesawatnya, plane. Roket ya benar. Roket. Nah, eventnya adalah ketika si player nabrak si plane, lalu dia akan menuju ke stage 2. Nah, sebelum ke sana berarti kita harus bikin stage 2-nya dulu ya. Stage 2-nya bikinnya di mana? Di layout sini. Di bagian layout, nanti kalian tinggal tambahkan layout yang kedua saja. Klik kanan, lalu add layout.
Nah, ini ada dua, add event sheet atau don't add event sheet. Jadi tambahkan ya, event sheet-nya juga butuh. Jadi kita pilih yang pertama. Nah, ini layout yang kedua. Sekarang kita tinggal rename dulu ya, jadi stage 2 sekarang. Ini adalah stage 2-nya. Sekarang kembali lagi ke stage 1. Kembali lagi tadi, dia akan menuju ke stage 2 ketika si playernya mengenai si pesawat ini ya. Berarti event sheet-nya adalah add event. Player ya. Player kita pilih next, lalu on collision sama tadi, sama kayak tadi. Collision with another object. Next saja. Objeknya apa sekarang? Objeknya adalah roket. Klik OK, lalu done. Nah, ketika player menabrak roket, apa yang terjadi? Sistemnya akan pindah ke stage 2. Jadi add actionnya kita tinggal ambil yang di sini. Sistem itu untuk berarti keseluruhan ya, secara keseluruhan yang ada di situ. Sistem, kita klik next, lalu menuju ke layout 2. Berarti tinggal cari layout. Nah, ini ada go to layout by name ya. Pilih salah satu, go to layout, pilih yang sini, lalu mau masuk kemana? Layout ke 2. Nah, ini tinggal dipilih saja layout 2, lalu done. Setelah selesai, maka nanti kita bisa melihat di sini ya, langsung saja ya. Nah, ini masuk ke layout 2 sekarang. Seperti itu. Mudah sekali ya. Oke, kita masuk ke stage 2 ya. Nah, stage 2 sekarang si playernya itu sudah mengendarai pesawat. Sekarang pesawatnya ini bisa bergerak ke semua arah gitu ya. Nah, yang sebelumnya ya, di stage 2 kita atur dulu ya, layoutnya mau segede apa ini. Segede kapan, segede apa gitu ya. Kita bisa set ya. Setnya di ukuran ya, anggaplah segede ini juga nggak apa sih ya. Tapi nanti layoutnya hanya projectnya atau aplikasinya hanya sebesar ini, tapi layoutnya sebesar ini semua ya. Kita coba ya, nggak masalah. Sekarang sama kayak tadi di layer yang pertama ini ya. Di layer yang pertama kita insert background dulu ya, insert new object, lalu tiled background, lalu seperti ini ya. Background yang kedua saya ambil dari space ya, saya klik OK, lalu ini, nah ini backgroundnya kita masukkan semuanya seperti ini. Wala, nggak rapi ya, sudahlah. Ini backgroundnya seperti ini. Nah, setelah backgroundnya selesai, kita kunci dulu backgroundnya ya. Ini kita rename saja background ya. Terus kita kunci untuk tidak bisa digerak-gerakkan. Setelah itu kita buat satu layer lagi, kita rename untuk apa namanya, gamenya ya, main. Nah, di sini setelah selesai balik ke project lagi. Nah, saya mau masukkan roket. Nah, tinggal masukkan roketnya sini. Jangan lupa ini mungkin tidak terlalu terlihat, tapi di sini ada garis-garisnya ya, itu menunjukkan lokasinya ya, lokasi awalnya ya. Kalau kalian naruhnya di luar ya nanti nggak kelihatan. Gasnya hanya sekecil itu, jadi ini kita bisa buat lebih kecil lagi ya. Nah, ini seperti ini. Sekarang kita kasih behavior untuk si roketnya. Behaviornya apa? Behaviornya dia bisa bergerak lurus gitu ya. Bisa bergerak lurus berarti movementnya adalah balet. Kita klik OK. Habis itu jangan lupa dia tidak boleh
keluar dari layoutnya, jadi ini bound to layout ya, sampai sini dulu. Oke, nah ini jika sudah bisa di run. Nah hilang langsung ya. Aduh. Ditambahkan behavior satu lagi, yaitu scroll to ya. Nah, ya scroll to ya, scroll to tinggal diklik add, lalu oke, kita coba running. Nah, oh maaf, hilang berarti sini. Kita reload lagi, coba. Nah ini sudah berjalan, tapi baru jalan gini saja, nggak bisa ngapa-ngapain ini. Saya pencet apapun juga nggak bisa jalan ya. Baru kan pergerakannya baru movementnya aja ya, movement yang bulat tadi ya. Nah kita bisa ngeset si roketnya dengan gerakan yang lain, tambah behavior, lalu kita tambahkan semisal 8 direction ya, kita klik add. Kalau seperti ini hasilnya jadi seperti apa ini? Coba ya. Nah ini bisa gerak nanti ya. Terbang ya, tapi ini gerakannya cepat sekali ya. Kalau gerakannya cepat sekali ya pasti bisa diatur ya. Tinggal pilih saja ini roketnya tadi. Nah ini ada speednya nih, behaviornya di sini nih. Di semua behavior itu ada atribut-atributnya ya. Add directionnya mau secepat apa, angelnya mau bagaimana ya, mau yang smooth kayak tadi atau langsung patah-patah ya, goyang patah. Ya, speednya tadi ya, speednya mungkin cukup 150 saja ya. Jadi kita bisa cek kalau 150 gerakannya ya. Kalau mau dicepatkan ya bisa aja ya, tinggal klik kanan, klik kiri. Tapi kalau saya diamkan seperti ini ya hanya perlahan, tapi kalau saya klik kanan jadi cepat ya, sesuai dengan movementnya ya. Ya, ternyata membuat game hanya sesimpel ini saja ya. Ya. Oke, kita masuk ke sini lagi, roketnya ya. Sekarang setelah roket kita mau apa ya, ada musuh mungkin ya. Musuh atau sebelum musuh mungkin kita bisa tambahkan peluru ya. Jadi si roket ini bisa menembakkan peluru ya, contohnya ya. Kalau mau menambahkan peluru tadi tinggal klik kanan, insert new object ya. Objeknya adalah sprite ya. Sprite kita insert, kita taruh di sini. Lalu seperti tadi objeknya adalah bulat ya. Open close. Bagus sekali ya. Ini tinggal kita kecilkan saja seperti ini. Nggak kelihatan ya. Ini gini, peluru ini saya ubah jadi peluru ya, rename. Biar dia bisa ya bulat ya, bulat ya, tinggal bulat. Nah tapi kalau gini saja, ketika saya run layout ya, nanti pelurunya jalan sendiri ya, biar dia bisa keluar dari sini ya, pasti harus ada actionnya kan ya. Ini saya taruh di luar dulu, jadi dia tidak akan kelihatan ya, dia langsung jalan gitu saja. Tapi movement yang kita ambil adalah movementnya ya, movementnya bulat seperti itu. Nah eventnya, jadi eventnya mungkin nembaknya pakai apa ya, pakai mouse gitu ya, pakai mouse. Jadi untuk pakai mouse berarti kita harus tambahkan objeknya apa, objek mouse ya, input mouse. Nah ini klik mouse, klik. Nah ini berarti kita sudah menambahkan objek mouse di sini. Terus kalau kita mau melakukan sesuatu ya, event tadi ya,
edit event sheetnya ya. Set. Nah, sekarang jika ngeklik maka dia akan menembakkan peluru. Kita klik ya, add event sheet, lalu di mouse ya. Jadi ketika klik kiri maka dia akan menembakkan peluru ya. Next, jadi on click ya, on click. Setelah itu left click atau right click ya, mau klik atau double click gitu ya. Nah, ketika mouse-nya left click maka si player itu akan mengeluarkan peluru. Nah, mengeluarkan peluru. Jadi si player roket, kita next mengeluarkan peluru. Nah, mengeluarkan itu ada yang namanya spawn ya. Spawn another object. Ya, spawn another object, kita klik next ya. Nah, yang mau dikeluarkan apa? Peluru. Nah, klik pelurunya. Dan maka si roket sudah bisa mengeluarkan pelurunya. Kita cek dulu ya, run layout. Alah, ini. Nah, kita cek lagi ya. Seperti ini. Ini saya gerakkan. Ketika saya klik, maka dia bisa mengeluarkan peluru. Nah, ya seperti itu ya contohnya. Ya seperti itu. Itu contohnya, contoh untuk mengeluarkan pelurunya. Sekarang kita ngeset apa ya? Kita bisa ngatur supaya si ini apa namanya, si roketnya itu menuju ke mouse-nya ya. Maksudnya ke arah mouse-nya. Jadi tinggal digerakin sini, nanti dia bisa bergerak mengikuti mouse-nya. Ya, tinggal di sini add event-nya dalam bentuk sistem. Lalu itu termasuk nanti ketika mau menambahkan scoring ya, yang namanya tuh every tick ya. Every tick itu maksudnya setiap detik. Setiap detik dia ada event apa yang terjadi ya. Eventnya adalah si roketnya dia akan melihat ke arah mouse misalnya. Next kita set angle ya, set angle ya. Saya di sini. Maaf. Set angle toward position. Kita arahkan di sininya menuju ke mouse ya. Mouse X-nya itu menuju ke mouse dot X ya. Y-nya menuju ke mouse dot Y, kan setiap punya apa namanya, gridnya masing-masing ya, X, Y ya. Nah, klik done, maka ketika saya klik run layout, nah ini bisa ngikutin pelurunya. Saya klik, ya ini bisa nembak ya. Ini baru nembak nih, nggak ada musuhnya, nggak seru ya. Berarti kita harus ngasih musuh nih ya. Bagaimana caranya biar kita bisa ngasih musuh? Sekarang kita tambahkan, kita bikin musuhnya ya. Insert new object. Objeknya sprite masih sama ya. Ya, musuhnya kita ambil dari sini. Mungkin enemy ya. Oke. Gede sekali ya. Nah, ini arahnya ke yes. Tapi kalau ini dikasih bulat nanti ke arah kanan ya, berarti ini harusnya gini aja coba. Ini bisa diatur nanti ya. Ya, ini saya di sini ya. Nah, ini untuk si enemy-nya kita rename ya, rename musuh. Musuhnya ini kita kasih behavior jalan lurus ya, jalan lurus, berarti movementnya adalah bulatnya mungkin jangan kenceng-kenceng ya, bulatnya adalah mana 4000.
50 gitu. Ya, kita coba dulu. Ini mana ini musuhnya? Wah. Ya. Ini cucu. 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 Masih belum ya? Masih belum. Kenapa masih belum? Karena kita belum memberikan action untuk si pesawatnya ya. Nah, ini bisa kita kasih copy, kita taruh di mana-mana itu ya. Ya, taruh banyak aja ya. Ya, ini hanya apa namanya contoh ya. Jadi kalau nanti membuat dalam bentuk game bener sepertinya ya harus diperhatikan backgroundnya, harus diperhatikan ininya, gerakannya. Tapi ini hanya contoh saja ya. Tapi kalau kayak gini nanti lurus ke sana semua nanti ya. Ini sini semua nanti ya. Alah. Mana? Ya kan ke sini semua ya. Ya sudah lah ya. Kita abaikan itu. Yang penting kita ini dulu ya. Nah, sekarang yang terjadi adalah jika ya ini si roket nembak pesawat, harusnya pesawatnya meledak gitu ya. Pas peluru nabrak pesawat. Jadi on collision with another object. Nabraknya nabrak si enemy ya, si musuh. Maka si musuhnya ngapain? Musuhnya di destroy. Ini mau saya agak bermasalah sedikit. Nah, ya maka musuhnya di destroy. Nextnya destroy. Seperti ini. Ketika kita coba jalankan, ya. Nah. Tapi ini masih biasa ya. Ya seperti itu contohnya. Kalau mau dibuat pas nabrak ada ledakan ya bisa. Ini tinggal di insert new object sprite, saya sudah sediakan di sana. Objeknya adalah ledakannya. Jadi ini explosionnya ya contohnya. Lalu saya klik open. Nah, sudah. Ledakannya kita atur kecil saja ledakannya. Dan kita taruh di luar ya, di luar objek. Ini yang penting kita punya sebuah objek ledakan gitu saja. Nah, eventnya adalah pas si peluru ngenain musuhan ya. Pas si peluru ngenain musuhnya meledak. Oke ya. Selain itu ngapain lagi? Si pelurunya atau musuhnya bisa mengeluarkan ini sama kayak ini ya. Kan roket spawn peluru. Nah, nanti bisa kita ambil semisal peluru spawn si siapa tadi, si explosion ini ya, klik dan oke, ini kasih nama rename ya, ledakan. Maka nanti si peluru akan spawn ledakan pada saat setelah collision. Jadi eventnya gini, peluru ketika mengenai musuh, maka yang pertama terjadi adalah musuhnya menghilang, terus pelurunya mengeluarkan ledakan ya, seperti itu. Jadi kita run lagi, hasilnya jadi seperti ini. Nah, tapi ledakannya masih ada ya. Jadi gimana caranya biar ledakannya nggak tersisa lagi? Kita kasih behavior di ledakannya. Ini di ledakannya kita kasih behaviornya menghilang secara perlahan-lahan. Menghilangnya bisa menggunakan fade di sini. Kita kasih back add. Nah, nanti hasilnya sudah jadi. Nah, lalu ledakannya menghilang. Ini game sederhana sekali ya. Di stage 2 kita akan mencoba ketika si
si player ini, si roket ini menembak ke bagian musuh ya, lalu dia setelah meledak akan ada skor yang bertambah dari 0. Misal setiap menembak satu musuh nanti akan menambah 10 poin. Jadi ketika menembak satu musuh nanti akan jadi dapat 10 poin, menembak 2 musuh dia akan dapat 20 poin, menembak 3 musuh mendapatkan 30 poin, dan seterusnya. Ini si pesawatnya hanya berjalan lurus saja ya. Kita bisa tambahkan behavior bagian pesawatnya, musuhnya, lalu behaviornya kita tambahkan, misal bergerak secara random di sini ya, ini di bagian sini ini movementnya ya, kita tambahkan seperti ini. Jadi ketika kita run layoutnya nanti dia akan ya kadang maju kadang mundur gitu ya, ini udah agak mendingan gitu ya. Nah terus sekarang kita tambahkan skornya ya. Semisal untuk menambahkan skor kalian tambahkan insert new object. Objeknya adalah teks ya. Kalian pilih teks di sini. Lalu tinggal taruh sini aja ya. Warnanya mungkin kita ubah jadi putih di sini bagian color. Putih saja ya. Lalu kita ganti tulisannya menjadi angka 0 gitu ya. Nilai nanti kalian bisa tambahkan skor sama dengan 0 atau lain sebagainya ya. Ini kita ubah namanya menjadi skor, SKOR gitu ya. Nah ketika kalian jalankan mungkin nanti dia akan berhenti di sini saja ya. Jadi biar dia ngikutin si objek roketnya, mungkin kalian bisa set skornya, lalu kalian tambahkan behavior, bukan di ini saja, di event sheet-nya saja. Jadi setiap detiknya si skornya akan mengikuti roket gitu aja ya. Jadi add action, mana tadi skornya, dia akan mengikuti roket. Kita bisa cek di bagian size gitu ya. Nah ini set position to another object gitu ya, langsung ngikutin roket gitu saja ya. Jadi next, objeknya semisal roket. Nah kalian bisa set nanti ya di mananya gitu. Ini saya default saja dia ngikutin roketnya langsung ya. Ini ada angka 0 di sini. Udah gitu saja ya. Terus selanjutnya kalian tambahkan sebuah global variable gitu ya. Jadi satu buah variabel yang nanti fungsinya untuk menyimpan nilai skor tersebut. Kalian tinggal masuk ke event sheet-nya, lalu klik kanan add global variable. Setelah itu kalian kasih nama semisal skor gitu ya, tipenya itu number, lalu initial value-nya kalian kasih dengan nilai 0. Klik OK saja. Jadi di sini langsung ada global number, skornya sama dengan 0. Nah setelah itu bagaimana? Jadi kita set skornya itu, skor yang tadi SKOR ini kita set nilainya menjadi skor yang di sini. Jadi di setiap detik kalian tambahkan di sini add actionnya, lalu kita set di bagian skornya ya. Skornya ini kita nilai, jadi set text ya, set text. Nah kita set text nilainya dengan skor dari global variable. Jadi ketika global variabelnya nanti berubah menjadi 10, maka nanti nilainya skornya akan berubah menjadi 10. Ketika story ini berubah menjadi 20, maka yang skor di sini pun akan berubah menjadi 20. Nah, event yang terjadi ketika ini bertambah itu adalah pada saat si pesawat menembakkan peluru dan pelurunya mengenai si musuhnya. Jadi ketika bagian mana nih? Ini ya, ketika pelurunya on collision with musuh. Kita tambahkan add actionnya. Add actionnya di bagian system ya. System, lalu kalian klik next, lalu di
add to ya, dijumlahkan ke global variable. Kalian menambahkan berapa? Menambahkan semisal 10. Kalian klik done, selesai. Lalu kalian coba lagi di sini. Nah, ini nilainya masih 0. Lalu ketika kalian menambah, nah menembak seperti ini nanti nilainya akan bertambah 20 sampai 30, 40, mana lagi ini. Nah, seperti ini ya. Skornya akan bertambah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Jadi silahkan dicoba untuk membuat game-game selanjutnya. Yang jelas semua konsepnya masih sama dan tanpa coding sama sekali. Sampai ketemu di video berikutnya.